Umat manusia telah ada di planet ini selama sekitar 300.000 tahun. Kita telah selamat dari banyak peperangan, pemboman nuklir, kelaparan, dan pandemi mematikan. Tetapi bagaimana jika kita berada di bumi 200 juta tahun yang lalu? Sebagian besar ancaman modern terhadap manusia belum ada saat itu. Namun ada sesuatu yang lebih buruk daripada bom hidrogen dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dinosaurus. Apa yang akan kita lakukan di dunia yang penuh dengan kadal besar? Bisakah kita bertahan bahkan sehari di planet ini selama periode Jurassic? Lupakan semua yang Anda pelajari tentang dinosaurus dan era ini dari film Steven Spielberg. Hari ini kita akan menghadapi kebenaran dari sudut pandang ilmiah. Jika manusia modern menemukan diri mereka di periode Jurassic, mereka tidak akan mengenali bumi. Pada saat itu semuanya tampak berbeda. Dan bahkan posisi benua pun berbeda. Pangaea baru saja terbelah menjadi dua, mengubah iklim dan memungkinkan populasi planet tumbuh. Dan dalam segala hal, selama periode Jurassic, dinosaurus menjadi spesies yang dominan. Hanya kepunahan massal mereka yang membantu mamalia maju, yang akhirnya mengarah pada kemunculan manusia. Tapi itu masih jauh. Tujuan utama manusia pada periode Jurassic adalah untuk tidak jadi makanan. Tyrannosaurus Rex yang terkenal mampu berakselerasi hingga 72 km per jam atau 45 mil per jam. Dan ini dengan berat 14 ton. Tetapi ada dinosaurus yang lebih ringan dan lebih cepat yang berburu dalam kelompok. Bagi mereka, manusia akan menjadi mangsa yang mudah. Kecepatan, penglihatan binokular, indera penciuman yang sangat baik, penglihatan malam, dan naluri pembunuh. Ahli paleontologi Amerika dan ahli biologi evolusi Stephen Brusett dari University of Edinburgh percaya bahwa perlu banyak upaya untuk menghindari kematian. Namun, dinosaurus predator tidak akan menjadi satu-satunya masalah bagi manusia karena ada juga herbivora. Ini tidak kalah berbahaya dari predator dan cukup mampu memukul Anda dengan ekor berduri atau menusuk Anda dengan tanduk. Cukup menakutkan. Selain itu, Anda mungkin tidak diperhatikan dan diinjak-injak sampai mati. Diyakini bahwa Diplodocus berukuran 4 ekor gajah. Di sebelah ini, seseorang akan merasa seperti kucing di sebelah pemiliknya. Berburu hewan besar seperti itu akan sangat sulit. Sampai hari ini, para ilmuwan tidak tahu seberapa kuat kulit dinosaurus itu. Artinya, tidak diketahui apakah itu bisa ditusuk dengan pisau, tombak, atau bahkan peluru. Bahkan, jika Anda berhasil membunuh dinosaurus, baunya akan menarik predator dan burung pemakan bangkai. Jika Anda bertahan lama dengan sepotong besar daging mentah, Anda pasti akan tercium dan dimakan. Ini bukan akhir dari masalah. Selama periode Jurassic, kandungan oksigen di atmosfer cukup rendah, sekitar 15%. Saat ini, angka ini adalah 21%. Kemungkinan besar, manusia modern sekali di zaman dinosaurus akan mengalami hipoksia. Ini pada gilirannya dapat berkembang menjadi penyakit ketinggian yang menyebabkan sesak nafas terus-menerus, disorientasi spasial, koma, dan terkadang kematian. Tapi katakanlah kita bisa menanganinya. Bagaimana dengan sumber air? Tubuh manusia tidak terbiasa dengan bakteri dan mikroorganisme Jurassic. Karenanya, seteguk air dari reservoir manapun bisa mematikan. Saat ini, air minum menjalani perawatan multitahap. Tetapi risikonya masih belum nol. Apa yang bisa kita katakan tentang periode Jurassic? Menangkap parasit di sini atau bahkan menangkap nenek moyang malaria dari Mitch purba akan lebih dari realistis. Kemungkinan dinosaurus itu sendiri menampung cacing pipih dan bulat raksasa dan jutaan parasit lain yang merasuki organisme reptil purba terus-menerus. Jangan lupakan berbagai serangga atau ular yang mengintai di mana-mana. Satu sentuhan atau gigitan dari sesuatu yang salah bisa merenggut nyawa Anda. Misalnya, jaring laba-laba raksasa Nephilia jurassica. Para ilmuwan tidak tahu apakah itu beracun, tetapi diketahui dengan pasti bahwa ia menjalin jaringan sutra emas yang kuat sepanjang 1,5 meter atau 5 kaki. Mungkin dinosaurus kecil pun terperangkap di dalamnya.
Sekarang mari kita lihat apa yang akan dimakan manusia 200 juta tahun yang lalu. Salah satu pilihan terbaik adalah telur. Telur kadal besar, kaya protein, akan membantu memuaskan rasa lapar. Tapi Anda bukan satu-satunya yang berpikir begitu. Banyak dinosaurus lain suka memperkuat cengkeraman untuk cemilan. Anda harus bertindak cepat untuk tetap terdepan dalam persaingan dan tidak terluka oleh sang induk. Jika Anda tidak bisa mencuri telur, Anda pasti bisa pergi memancing. Selama periode Jurassic, banyak bagian dari daratan saat ini terendam banjir. Di sana, di perairan dangkal, di air hangat, banyak organisme hidup dan plankton khusus mewarnai air menjadi merah. Jika warna darah tidak membuat Anda takut, Anda pasti bisa menangkap siput. Tapi ini juga telah menjadi urusan yang mengancam jiwa. Lautan dan samudera pada masa itu adalah rumah bagi predator berbahaya, misalnya seperti Liopleurodon. Panjang giginya sekitar 7 cm atau 2,7 inci. Jika Anda tidak lolos tepat waktu, Anda sendiri bisa menjadi mangsanya. Dan bahkan pola makan vegan di periode Jurassic akan menjadi ujian bagi seseorang. Pada saat itu, banyak tanaman yang berbeda tumbuh di bumi, tapi tanpa tanda-tanda bunga, beri, dan buah. Ada sesuatu seperti buah, ginkgo modern. Tapi karena bau kotoran yang menjijikkan, Anda tidak akan bisa memakannya. Jamur dan rumput laut adalah hal yang umum saat itu. Tetapi tidak ada spesies yang mirip dengan apa yang dimakan manusia saat ini. Ini tidak berarti bahwa mereka semua beracun, namun Anda hanya memiliki satu kesempatan untuk mengetahuinya. Paling-paling, pengalaman yang gagal akan berakhir dengan keracunan makanan. Paling buruk, kematian yang menyakitkan. Jika satu manusia masih hidup di periode Jurassic, orang ini pastilah akan mati. Kemungkinan besar itu akan terjadi dalam beberapa hari. Pada saat yang sama, jika benar-benar ada banyak orang, mereka pasti bisa beradaptasi. Namun, penggunaan logam harus dilupakan. Bahkan jika Anda membawanya dari zaman modern, dalam kondisi kelembaban tinggi, akan cepat kena karat. Untuk mendapatkan apapun di tempat, tidak mungkin. Terlalu sulit untuk bekerja dalam kondisi kekurangan oksigen. Tetapi bahkan jika mereka beradaptasi, manusia tidak akan bisa hidup dengan dinosaurus dalam damai. Demikian kata ahli biologi dan paleontologi Victoria Arbour dari Royal Ontario Museum. Berdasarkan hubungan kita saat ini dengan predator besar seperti singa, serigala, dan beruang, jelas bahwa manusia dan predator amat sangat jarang bergaul satu sama lain. Misalnya, untuk melindungi rumah kita dari serigala, manusia hampir menghancurkan seluruh populasi hewan di Amerika Utara. Tidak jelas apakah ini akan berhasil dengan pemangsa yang 70 kali lebih besar dari serigala. Satu harapan mungkin adalah menemukan sudut bumi di mana dinosaurus dan monster lain di masa lalu tidak dapat menjangkau kita. Terlepas dari semua bahaya dan ketidakpastian perilaku hewan purba, para ilmuwan telah lama berusaha membangkitkan mereka. Para peneliti yang dipimpin ahli genetika Josh Church di Universitas Harvard sedang mencoba memasukkan gen mammoth yang diekstraksi dari DNA purba ke dalam genom modern gajah Asia. Jika mereka berhasil, makhluk berbulu sebesar ini mungkin muncul kembali di bumi dalam beberapa dekade. Para ilmuwan juga mencoba untuk menghidupkan kembali dinosaurus, tapi ada masalah di sini. Kadal besar ini telah punah terlalu lama dan butuh banyak pekerjaan untuk mendapatkan DNA mereka. Namun, dalam arti tertentu, dinosaurus masih hidup berdampingan dengan kita. Buaya, burung, dan kura-kura, semuanya merupakan keturunan kadal purba yang berhasil berevolusi dan bertahan hingga saat ini. Jadi Anda dapat menyentuh cerita ini kapan saja. Cukup ulurkan tangan Anda. Semua informasi yang saya gunakan untuk membuat video ini adalah yang terbaru pada saat dirilis. Mungkin setelah beberapa saat, para ilmuwan akan menemukan fakta lain yang benar-benar akan mengubah pemahaman kita tentang periode Jurassic. Tapi inilah keindahan sains. Terus-menerus mencari kebenaran dan mempelajari sesuatu yang baru tentang dunia di sekitar kita. Jika Anda menyukai video ini, kasih jempol. Jangan lupa subscribe channel ini. Jika Anda belum melakukannya,
klik bel untuk menerima pemberitahuan tepat waktu tentang rilis video baru yang menarik yang menanti Anda di depan.